ఊరి కోసం ఊరు జనం ఏం చేయడానికైనా వెనకాడరు. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film inspiratif yang berjudul Parada, keluaran tahun 2025. Film ini menceritakan seorang wanita yang masih terkekang tradisi dan kasta di sebuah desa terpencil. Sampai suatu hari dia nggak sengaja melanggar tradisi di desa yang membuat dia jadi dibenci, bahkan mau ditumbalkan. Karena hal itulah dia mencoba keluar desa dan mendapati fakta kalau dunia luar itu sangat indah. Dari cewek lugu yang terkekang tradisi dan kasta mulai berubah menjadi gadis muda, cantik dan modern yang menentang tradisi kolot di desanya. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan ada orang yang ngambil tanah liat dan membuat kendi. Waduh, Om kirain filmnya udah mulai, ternyata cuma scene logo PH filmnya aja. Ulangi dah. Awal kisah kita diperlihatkan acara pasar malam di sebuah desa terpencil yang bernama Padati. Di sana ada seorang gadis yang bernama Subu lagi jajan panipuri. Setelah puas jajan panipuri, Subu dan temannya jajan es puter sambil dengerin musik. Nah, di saat itu ada cowok yang dulit-dulit si Sabu dan ngasih gelang ke Subu. Subu yang mendapat gelang itu langsung WA pacarnya yang bernama Rajes untuk tidak melakukan hal itu lagi. Karena di desa mereka, cewek cowok itu nggak boleh berpacaran di depan umum. Nggak lama kemudian, Subu pun ketemu sama kakaknya yang lagi hamil, Sri Devi. Kakak iparnya si Raju bertanya ke Subu. Dia meminta saran nama anak yang kebarat-baratan. Subu pun ngasih saran nama, kalau yang keluar cewek mending dikasih nama Itilia Vagina Lorenza. Nggak lama kemudian diperlihatkan kepala desa dan calon mertuanya si Subu. Rajendra, bapaknya si Subu, meminta si Subu untuk memberikan kain penutup kepala wanita yang bernama Parada ke Rames sebagai tanda penghormatan. Tak lama kemudian acara inti pun digelar. Upacara penghormatan untuk Dewi pelindung desa yang bernama Dewi Jawa Lama. Diceritakan dahulu kala desa mereka itu sangat menderita. Banyak perampok yang menculik anak-anak gadis di desa mereka. Namun di saat itu ada seorang wanita desa yang mencoba melawan. Dan cewek itu adalah Jawa Lama. Dia mengorbankan diri nyemplung ke dalam sumur suci agar bisa menjadi sosok Dewi Perang yang akan melindungi semua orang di desa. Intinya sih, menurut legenda, setiap wanita di desa harus selalu mengenakan penutup kepala yang disebut Parada. Bila ada wanita yang melanggar tradisi itu, maka akan jatuh kutukan ke desa. Bayi yang akan lahir akan mati ketika dilahirkan. Untuk mencegah hal itu, cewek yang melepas Parada harus ditumbalkan agar bayi tersebut tidak mati. Hebatnya, tradisi nggak ngotak itu masih berjalan sampai di detik ini. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk kakak-kakak yang udah baik hati nraktir Om pakai super thanks. Untuk Kak Emi Simanjuntak, Kak Vita Firahatun, dan Kak Rasti Dian Ananda. Semoga rezeki kakak-kakak selalu aja dimudahkan ya. So, kalau kalian juga pengen nraktir Om, bisa langsung klik super thanks-nya ya. Om bakal terima kasih banget. Oke, lanjut. Sama satu lagi, kalau belum pada subscribe Om Brewok Ijo, channel keduanya Om, pada di subscribe ya. Untuk sementara Om bakal lebih sering upload di sana. So, terima kasih. Keesokan harinya diperlihatkan Subuh yang lagi main ayunan di depan makam ibunya. Dia juga habis beli toa dan merekam suaranya di toa itu agar ayahnya tidak teriak-teriak pas berjualan Parada keliling kampung. Udah kesehariannya si Subuh untuk selalu aja curhat tentang kehidupannya di depan makam ibunya. Subuh cerita kalau sebentar lagi dia akan menikah dengan si Rajes dan akan menjadi seorang ibu juga. Nah, pas mau pulang, Subuh dan Yayu melewati padang ilalang. Nggak sengaja angin pun bertiup dengan kencang yang membuat paradanya si Subuh terbuka. Dengan sigap, Subuh langsung memasangkan paradanya lagi. Dia ketakutan jangan sampai ada orang lain yang melihat dia tanpa parada. Singkat cerita, Subuh pun pulang, dia pun ngasih toa untuk ayahnya berjualan. Hal itu membuat ayahnya sangat bergembira. Nah, di lain sisi, di Kerala, kita diperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang bernama Ratna. Di saat itu, Ratna meminta izin ke suaminya, Prabas. Dia ingin menghadiri pernikahan mendiang anak sahabatnya dulu. Yes, si Ratna itu pengen datang ke pernikahannya si Subuh. Prabas aslinya sih nggak ngizinin, karena anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Tapi Ratna terus saja memohon, karena Subuh itu udah nggak punya ibu. Dia juga dulu udah pernah berjanji ke ibunya si Subuh, kalau Subuh menikah, dia akan mendampingi si Subuh. Ya udah deh, setelah perdebatan yang cukup sengit, Ratna pun dikasih waktu 2 hari untuk ke kondangannya si Subuh.
Kembali lagi ke desa, diperlihatkan ada anak-anak kecil yang sedang asik bermain badminton. Di saat itu ada anak cewek manis yang alisnya tebal dan kumisan tipis. Siri yang udah akan beranjak dewasa diam-diam mengambil raketnya. Sialnya dia malah kegep sama emaknya. Emaknya ngelarang karena besok Siri akan menjalani upacara kedewasaan, yang berarti Siri akan mengenakan parada seumur hidupnya sampai dia mati. Nah, di lain sisi, Subu mendatangi sebuah gerbong kereta terbengkalai. Rupanya di sana Rajas juga udah menunggu si Subu. Walaupun sebentar lagi mereka akan menikah, Rajas dan Subu itu nggak boleh melihat secara langsung. Tapi mereka itu bahagia karena sebentar lagi mereka akan menikah. Rajas pun bertanya kalau mereka menikah, Subu mau ngapain aja. Subu itu punya impian, kalau mereka sudah menikah, Subu ingin menjadi seorang guru. Tapi Rajas menolak, buat apa cewek bekerja? Cewek itu kalau udah nikah hanya punya 3 kewajiban, masak, macak, dan mana. Diceritakan kalau Rajas dan Subu sudah jatuh cinta dari kecil. Mereka itu menjalin hubungan sehat. Semenjak Subu mengenakan parada untuk pertama kalinya, Rajas belum pernah melihat wajahnya si Subu lagi. Tapi tenang, sebentar lagi mereka akan bisa lihat-lihatan. Singkat cerita, acara pernikahan Subu dan si Rajas sudah dipersiapkan oleh seluruh warga desa. Ya, secara Rajas itu kan anak kepala desa, jadi harus rame. Namun tanpa mereka ketahui, ada masalah besar yang akan menguji kisah cinta 2 insan yang saling mencintai itu. Pada saat itu, ada tamu dari luar kota yang membawa sebuah majalah. Bangkainya, cover majalah itu adalah wajah si Subu yang kemarin nggak sengaja paradanya ketiup angin. Sialnya, majalah itu malah dilihat oleh para tetua yang menganggap Subu sudah melanggar tradisi yang sangat sakral. Membuka parada aja sudah sangat terlarang, ini malah masuk majalah. Tentu saja, Subu pun bingung, dia nggak pernah ngerasa membuka parada, apalagi jadi model majalah. Kepala desa yang marah langsung membatalkan pernikahan putranya dengan si Subu. Karena Subu telah melanggar tradisi, maka yang akan kena kutukan adalah Sri Devi yang sekarang sedang mengandung. Anaknya akan mati ketika dilahirkan. Para tetua pun memutuskan harus melaksanakan prosesi penumbalan Subu agar kutukan tidak menimpa desa mereka. Ratna yang orang luar merasa heran karena kekolotan tradisi di desa ini. Cuman gara-gara seorang gadis nggak sengaja membuka paradanya, gadis itu harus ditumbalkan, dibelebak-belebakin di sumur keramat. Nah, di dalam, Subu pun bilang ke bapaknya kalau dia tuh sama sekali nggak tahu menahu soal foto di majalah itu. Sedangkan si Ratna langsung mengajak si Subu untuk meninggalkan desa. Lebih baik Subu tinggal bersamanya di Karala daripada dijadiin tumbal nggak jelas. Tapi Subu nggak bisa meninggalkan ayahnya. Kalau dia kabur, kutukan akan menimpa desanya. Anak-anak yang lahir akan mati dan ayahnya juga pasti akan dibunuh. Malam harinya, Subu dan Rajas pun bertemu lagi di gerbong kereta tua. Subu menjelaskan kalau dia itu beneran nggak tahu menahu tentang foto di majalah itu. Rajas pun bilang dia sudah menelusuri siapa fotografer yang memotret si Subu. Orang itu saat ini tinggal di Dharmasala, Hamikal Pradesh, India Utara. Tapi pas dihubungin, fotografer itu tidak merespon. Rajas pun mengajak si Subu mencari itu fotografer dan meminta penjelasannya kenapa dia memotret si Subu tanpa izin. Mungkin aja para tetua akan mengampuni si Subu karena itu bukan kesalahannya si Subu. Namun Subu sudah pasrah, dia nggak mau desanya terkena kutukan. Dia pun akan menerima konsekuensi ditumbalkan di sumur keramat. Nah, sebelum berpisah, Subu ingin melihat wajah Rajas untuk terakhir kalinya secara langsung. Dan mereka pun berpelukan. Aduh, sedih. Keesokan paginya, Subu pun diarak seluruh warga desa untuk ditumbalkan ke Dewi Jawa Lama. Ratna dan Rajas pun jelas saja sangat menantang prosesi itu. Tapi mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Karena Subu sudah memutuskan akan meng-game-overkan hidupnya sendiri demi menjaga tradisi nggak ngotak desanya. Singkat cerita, dengan kaki yang diikat, Subu pun dicemplungin ke sumur keramat. Namun di saat yang bersamaan, kuil Dewi Jawa Lama tertiup angin yang sangat besar yang membuat api di sana pun padam. Hal itu pun langsung diberitahukan ke pendeta desa kalau Dewi Jawa Lama marah akan hal ini. Jadi prosesi penumbalan Subu pun harus dihentikan. Seketika Rajas pun langsung nyemplung untuk menyelamatkan si Subu. Malam harinya terjadi perselisihan. Ada sebagian orang yang menganggap Dewi Jawa Lama itu marah dan gak setuju penumbalannya si Subu. Tapi ada juga yang tetap bersikukuh Subu itu harus mati agar desa mereka gak terkena kutukan. Termasuk si Raju yang gak mau anaknya yang mau dikasih nama Itilia Vagina Lorenza mati sebelum dilahirkan. Setelah berdebat yang cukup sengit, kepala desa dan pundit kuil pun memberikan keringanan. Kalau emang yang dibilang Subu itu benar, kalau dia tuh nggak tahu menahu soal foto di majalah itu, Subu harus mencari tuh fotografer dan meminta penjelasan kalau dia memotong secara diam-diam.
Bangkeknya, Raju tetap aja nggak setuju. Subuh itu harus dibun-bun biar anaknya si Itilia itu bisa lahir tanpa hambatan. Aslinya sih Rajes pengen menemani si Subuh mencari tuh fotografer. Tapi kepala desa melarang warga desanya untuk membantu si Subuh karena ini semua kesalahannya si Subuh sendiri. Karena hal itulah Ratna yang bukan warga desa sesat memutuskan akan menemani si Subuh mencari tuh fotografer bangkek. Kepala desa pun ngasih waktu 3 minggu sampai HPL-nya si Dedek Itilia. Kalau sampai tuh Itilia lahir, Subuh belum menemukan tuh fotografer, bapaknya akan dieksekusi mati. Nah di saat itu baru deh Subuh dikasih tahu fakta kalau dia lahir dulu itu karena pengorbanan seorang wanita yang ditumbalkan karena melanggar tradisi. Keesokan paginya, Rajendra pun mengantar si Subuh untuk naik kereta api untuk mencari sang fotografer. Nah, karena harus menemani si Subuh, Ratna otomatis nggak bisa pulang cepet dong ya. Dia pun berpura-pura bilang ke suaminya kalau dia harus menemani bibinya yang sakit keras. Kalau nggak ditemenin, bibinya akan lewat. Aslinya sih Prabas nggak mengizinkan karena anak-anaknya nggak ada yang merawat. Tapi setelah memohon, Prabas pun ngasih izin 2 hari tambahan waktu. Nah di kereta, Subuh pun nggak henti-hentinya melihat poster majalahnya. Dia nggak menyangka hidupnya akan ambyar gara-gara masalah ini. Ratna pun bilang kalau semua akan baik-baik saja. Dia juga sudah menelpon temannya yang juga teman ibunya si Subuh agar bisa membantu mereka. Di sisi lain, di Delhi, diperlihatkan seorang insinyur kepala yang bernama Amistah. Ami itu ditelepon emaknya agar bisa membantu si Ratna dan si Subuh mencari fotografer bangkek. Tapi Ami menolak mentah-mentah. Dia itu lagi sibuk. Dia nggak mau membuang waktu untuk membantu orang yang nggak dia kenal sama sekali. Walaupun ibunya memohon, Ami tetap aja nggak mau. Nah di saat itu, asisten Ami meminta izin cuti 1 hari karena perutnya kram mens pertama. Namun Ami malah marah-marah. Dia menyuruh asistennya ngeliat di sekelilingnya. Ada beberapa cewek yang bekerja di proyek itu. Ami nggak mau dengar mens menjadi alasan. BTW, Ami ini orangnya feminis banget. Dia ingin membuktikan kalau cewek juga bisa setara dengan pria. Namun tak lama kemudian, Ami membuka grup yang mengatakan kalau proyek pembangunan gedung itu sekarang dihandle oleh insinyur pria yang bernama Aksit Singh. Seketika, Ami pun langsung marah. Usahanya selama ini tidak dianggap karena dia seorang wanita. Ami pun protes ke Depak, kenapa bukan dia yang menjadi pemimpin proyek. Semuanya sudah dia curahkan ke perusahaan. Namun Depak bilang dia tuh nggak bisa apa-apa karena klien meminta insinyur pria yang menghandle proyek pembangunan ini. Nah di saat itu, Ami pun merasa amat kecewa. Kebetulan banget emaknya nelpon lagi. Ya udah deh, Ami pun bersedia menemani si Subuh dan Tante Ratna. Tapi dengan satu syarat, dialah yang memimpin perjalanan. Ami juga meminta cuti 3 minggu ke Depak. Kalau nggak diizinin, Ami akan keluar dari proyek ini. Singkat cerita, Ami pun menjemput Subuh dan Tante Ratna. Dan perjalanannya pun dimulai. Pas lagi macet, tipikal orang India, klakson pasti nggak bisa berhenti berbunyi. Ami yang emosian langsung pengen ngajak gelut tuh Pak De. Matamu picek atau kebanyakan belek? Nggak lihat apa di depan lagi macet? Kalau mau cepet pakai baling-baling bambu Doraemon, terbang sana. Nah selama perjalanan, Subuh terus memakai paradanya yang membuat dia pusat perhatian. Gebleknya, Subuh malah melihat foto wajahnya di sebuah baliho besar. Hal itu membuat mentalnya si Subuh menjadi semakin down. Ratna dan Ami yang sadar Subuh hilang langsung mencoba mencarinya. Nah pas perjalanan lagi, Ami bertanya apakah Subuh harus terus memakai tuh selendang. Nggak pengap apa? Lagian di zaman modern kayak gini masih ada kepercayaan nggak ngotak seperti desanya si Subuh. Subuh jelas saja marah karena tradisi suci di desanya dihina. Tapi emang aneh banget sih ya, masih percaya kalau cewek ngelepas parada, bayi akan lahir dengan mati. Mana ada cara penumbalan segala lagi? Di negara lain, orang mikir gimana caranya hidup di Mars. Di India, cuman gara-gara buka selendang bisa mati dikutuk. Subuh yang polos dan gak pernah tahu dunia luar mencoba mempertahankan pendapatnya. Tapi selalu saja dibantah sama si Ami dengan cara yang elegan dan masuk akal. Nah, untuk menyudahi perdebatan yang gak ada ujungnya itu, Ratna pun mengalihkan pertanyaan dengan bertanya apakah Ami itu sudah menikah atau belum. Nah di saat itu Ami bilang kalau dia itu nggak berniat menikah, yang membuat si Subuh kembali protes. Kodrat cewek itu menikah dan punya anak. Tapi Ami yang feminis garis keras bilang kalau dia pengen enak-enak tinggal free sex aja. Lagian dia itu child free, dia nggak mau punya anak dengan siapapun. Ya udah deh, mereka berdua pun ribut lagi. Tak lama berselang, mereka pun sampai di sebuah resort mahal. Subuh protes ke Tante Ratna karena hotel ini sangat mahal, dia nggak sanggup nyewa tuh hotel. Namun Ami bilang semua pengeluaran dia yang tanggung, asalkan Subuh dan Tante Ratna tenang dan gak usah banyak protes. Hal itu pun membuat si Subuh semakin emosi. Pas mau protes lagi, Subuh kaget karena melihat si Ami yang udah berendam bukil di batap.
Menurut Subuh, nggak pantas orang cewek bukil di pas mandi. Lah, di desanya Subuh mandinya pakai pasir atau piye sih? Karena jengkel sama si Ami, Subuh pun berniat pergi dan mencari losmen murah. Untung aja Ratna mencegah si Subuh karena hari sudah malam. Malam harinya Ami pun terbangun dan melihat kasur di sebelahnya kosong. Pas Ami keluar, dia melihat si Subuh yang menangis tersenduh-senduh sambil sesenggukan. Subuh bilang mungkin ini cuma lelucon di matanya si Ami. Tapi menurut si Subuh, ini adalah pertaruhan hidupnya. Semua yang dia cintai akan sirna kalau dia tidak berhasil menemukan tuh fotografer. Ami pun akhirnya meminta maaf. Dia berjanji tidak akan bertingkah bodoh lagi. Dan damai deh mereka berdua. Too much running, too many likes, but you feel unwanted. Feel the texture, pause with the... Sialnya, pas mau lewat jalan jurang, mobil mereka itu malah terjebak macet. Rupanya ada longsor di jalan depan. Saat ini mereka semua lagi menunggu proses pembersihan longsor. Ketika Ami lagi berbincang sama anak-anak motor touring, Subuh mencoba menelpon nomor fotografer. Di saat itu, teleponnya pun diangkat. Nah, karena Subuh nggak bisa bahasa Hindi, dia pun langsung memanggil si Ami. Tapi pas Ami mau ngomong, tuh telepon sudah dimatiin. Ami pun bilang, dia akan mengirim pesan dan menjelaskan semua masalahnya Subuh ke tuh fotografer. Nah, dikala itu, Ratna pun ditelepon sama suaminya. Prabas itu udah nggak kuat, harus mengurus anak-anak dan meminta Ratna segera pulang. Bingung kudu gimana, Ratna pun pura-pura menjadi bibinya yang sudah sekarat. Karena menirukan suara bibinya yang lagi sekarat itu, Ami dan Subuh pun tertawa terpingkal-pingkal. Nah, setelah menunggu selama berjam-jam, mereka pun harus mendapati fakta kalau jalan jurang di depan masih belum bisa dibersihkan karena cuaca buruk. Menurut petugas di sana, mereka baru bisa membersihkan tuh jalan paling cepat 3 hari lagi. Karena nggak mungkin tinggal di sana, rombongan pemotor touring menawarkan rombongannya si Subuh kalau sembari menunggu jalan dibersihkan, mereka mau menginap di desa terdekat di sana. Ya udah, Ami dan yang lain pun setuju ikut dengan rombongan itu. Nah, di lain sisi, Rajesh menunggu dengan harap-harap cemas. Dia bingung harus berbuat apa. Sialnya orang rumah malah menyuruh si Rajesh melupakan si Subuh. Orang tuanya udah menemukan cewek untuk menikah dengan si Rajesh, lebih cantik dan lebih pulen. Rajesh jelas saja nggak mau, pokoknya dia mau kimpoy sama si Subuh doang. Cintanya itu udah sampai di ubun-ubun. Kembali lagi ke Subuh. Di saat itu mereka menyusuri jalan terjal untuk sampai ke penginapan. Subuh pun untuk pertama kalinya melihat orang yang bisa terbang, yang membuat dia jadi sangat kagum. Di saat itu ada Pak Ade yang sok kenal yang menyapa mereka. Karena sama-sama orang India Selatan, mereka pun akhirnya jadi nyambung. Ya udah deh, mereka pun melanjutkan perjalanan di jalur yang sangat ekstrim. Gimana ya orang daratan rendah kayak Subuh harus berjalan di pegunungan? Ya ngos-ngosan lah. Nah, pas istirahat, Pak Yatra video call putrinya dan memperkenalkannya ke teman-teman barunya ini. Yatra bilang kalau dia itu aslinya dipaksa oleh putrinya jalan-jalan karena selama ini selalu aja sibuk kerja. Mendengar itu, Subuh merasa heran, gimana bisa seorang anak cewek menyuruh ayahnya sendiri untuk jalan-jalan. Hal yang nggak mungkin warga desanya lakukan ke orang tua mereka. Di sini Subuh mulai melihat dunia itu ternyata lebih besar, tidak seperti yang dia bayangkan. Singkat cerita, mereka pun sampai di penginapan. Yatra menjelaskan kalau bendera-bendera yang tergantung di sana adalah mantra-mantra yang ditulis dalam aksara Buddha Tibet. Ami bertanya apakah Yatra percaya dengan mantra-mantra itu akan membawa perlindungan untuk mereka. Toh Yatra itu beragama Hindu, sedangkan mantra-mantra itu berasal dari agama Buddha. Yatra mengatakan setiap agama di dunia ini mengajarkan kebenaran dan kebaikan dengan cara mereka masing-masing. Tidak ada yang salah mempercayai kepercayaan setempat. Yang penting tuh agama nggak ngorbanin nyawa orang buat dijadiin tumbal. Agama apaan tuh numbalin orang? Seketika Subuh pun langsung tersentak karena orang-orang di luar menganggap penumbalan merupakan perbuatan yang sangat keji. Nggak kayak desanya yang menganggap penumbalan sebagai penebusan dosa. Sesampainya di hotel, Ami sempat bertanya ke petugas hotel siapakah orang-orang di foto itu. Mbak-mbak itu pun bilang kalau foto-foto yang terpajang adalah orang-orang yang tewas ketika mendaki pegunungan Everest. Mereka pun akhirnya membahas walaupun mendaki gunung Everest sangat mahal dan berbahaya, tapi banyak orang yang mengantri untuk menaklukkan pegunungan tertinggi di dunia itu. Hal itu pun membuat si Subuh semakin penasaran karena dia melihat ada banyak wanita yang ternyata pernah menaklukkan Everest. Hal itu membuat si Subuh semakin terkucilkan karena dia nggak mengira di dunia luar wanita bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa harus takut mengenakan perada. Malam harinya, Rajesh yang bingung malah jalan-jalan ke kota. Di sana, dia melihat sebuah toko yang menjual majalah. Rajesh juga melihat ada seorang mas-mas yang membeli majalah fotonya si Subuh. Di saat itu, Rajesh merasa amat marah karena cowok-cowok lain bisa melihat wajah cantik tunangannya dengan bebas. Ya, mas lebay amat, baru lihat muka aja udah kayak ngeliat si Subuh bukil aja deh. Malam harinya diadakan acara api unggun. Mereka pun menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Intinya aja nih ya, daripada kepanjangan, setiap orang menceritakan kisah mereka yang membuat si Subuh semakin terbuka matanya.
kalau selama ini dia tinggal di lingkungan yang sangat konservatif, kolot, dan gak ngotak. Di saat itu, Sri Devi pun menelpon si Subu. Dia meminta si Subu segera menyelesaikan misinya, karena dia udah mules-mules dan kayaknya dia akan melahirkan lebih cepat daripada HPL. Mendengar itu, Subu yang tadinya udah mulai terbuka pikirannya kembali buntet, terkekang dengan tradisi lagi. Keesokan harinya, Ami dan Tante Ratna mengajak Subu buat jalan-jalan di sekitaran sana sembari nunggu jalan diperbaiki. Namun Subu yang takut melewati jembatan memilih tinggal di pinggiran aja. Nah, dikala itu Subu mendapat voice note dari temannya. Apakah Subu sudah dihubungi sama si Rajes? Kalau bisa, Subu segera menelpon si Rajes. Nah, karena sinyal sendelap-sendelip, Subu mencari sinyal masuk ke dalam hutan. Untung aja Subu berhasil menelpon si Rajes. Tapi di saat itu Rajes bingung apakah dia mau mengangkat telepon atau enggak. Seketika tuh HP pun langsung disikat sama bapaknya si Rajes. Di saat itu Subu pun baru menyadari kalau ternyata hari ini Rajes menikah dengan cewek pilihan keluarganya. Sontak Subu pun langsung lemes dengkulnya. Belum cukup di situ, Subu yang menangis malah dilihat sama preman-preman yang mabuk di hutan. Sialnya, Subu malah diculik sama tuh preman buat dipertuing-tuing. Ratna dan Ami yang melihat itu langsung pengen mengejar. Bisa pas bener ya mobilnya si Ami diparkir di sebelah truk penculik. Untung aja para pemotor touring juga melihat si Subu yang diculik, jadi kejar-kejaran deh. Ketika mau dipertuing-tuing, Subu sekuat tenaga mempertahankan paradanya. Sedangkan dia malah nggak memperdulikan bajunya ketika dibuka-buka sama tuh preman-preman bangke. Nah, karena sadar yang mengejar banyak banget, para preman itu pun malah ngelidingin si Subu sampai dia ngeledak. Ketika ditolong, Subu juga masih mencoba menutupi wajahnya dengan parada yang sudah sobek-sobek. Singkat cerita, Subu pun dibawa ke sebuah monasteri Buddha. Untuk sementara waktu, Subu akan diungsikan di sana. Di titik itu, Subu merasa amat down. Bentar nih, baru kejawab. Ternyata suku kampungnya si Subu kalau mandi tuh masih pakai baju. Oke, Om paham, lanjut. Malam harinya, Rajendra pun menelpon anak putrinya. Dia bertanya apakah Subu mengalami kesulitan. Mendengar suara ayahnya, Subu pun kembali menangis. Dia sangat malu gara-gara fotonya tersebar, kehidupan keluarganya jadi ambyar. Sampai di titik, Subu mulai mempertanyakan ke dirinya sendiri, kenapa hidupnya jadi kacau seperti ini. Dia tidak pernah melanggar tradisi kampung, tapi kenapa Dewi Jawa Lama malah membencinya? Kata orang kampung, kalau dia tidak membuka parada, Dewi akan melindunginya. Tapi kemarin dia hampir aja disantap sama preman-preman mabuk. Kenapa Dewi Jawa Lama sangat kejam? Orang yang sangat dia cintai sekarang sudah menikah dengan orang lain. Apa salah si Subu sampai Dewi sangat membencinya? Di sana, Ami dan Tante Ratna pun mulai berbicara. Kalau selama ini Subu sudah dibutakan oleh tradisi yang menyesatkan. Kalau memang Dewi Jawa Lama itu pejuang yang menyelamatkan warga desa Padi, kenapa dia menyuruh menumbalkan wanita yang tidak mengenakan parada, sedangkan Dewi sendiri adalah wanita? Apalagi ada kepercayaan kalau ada orang yang tidak ditumbalkan, maka bayi akan mati pas dilahirkan. Seharusnya Subu sudah sadar dan bisa membedakan mana yang benar dan salah setelah beberapa hari perjalanan mereka. Apakah selama ini Subu melihat ada wanita yang mengenakan parada ketika mereka keluar rumah? Kalau memang benar setiap cewek yang nggak pakai parada akan menyebabkan bayi mati, nggak mungkin juga Tante Ratna punya 2 anak. Seketika batin Subu pun terbuka lebar. Kalau yang dilakukan sukunya itu tidak lain hanyalah mitos belaka. Mulai saat itu, Subu memutuskan akan melepaskan paradanya. Dia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bahkan Subu mulai ingin mencoba mengenakan pakaian modern milik si Ami. Sampai di suatu hari, Ami pun memberitahu kalau tanah longsor berhasil dibersihkan. Namun dari lubuk hati yang terdalam, Subu mengatakan kalau dia masih belum mau bertemu dengan fotografer itu. Karena kalau dia bertemu dengan fotografer itu sekarang, perjalanan mengenal dunia luar akan berhenti sekarang juga. Ya udah deh, Ami pun menyuruh si Subu membuat list keinginan terbesarnya. Mulai dari main kriket, menyentuh salju, dan lain-lain. Tapi keinginan terbesarnya sekarang bisa keluar rumah di desanya tanpa mengenakan parada. Tak lama kemudian, Ratna pun datang membawa kabar gembira.
kalau sang fotografer yang bernama Vikram menerima pesan yang dikirim sama si Ami. Dia pun membuat video klarifikasi di YouTube, yang intinya dia meminta maaf atas semua yang telah dia perbuat. Vikram aslinya merupakan fotografer hewan liar. Pas dia memotret di desanya si Subu, nggak sengaja dia memotret Subu yang sangat cantik. Tanpa pikir panjang, dia menaruh fotonya di majalah untuk menunjukkan ke dunia kalau Subu merupakan kecantikan yang masih alami. Vikram bilang dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan Vikram bersedia menjelaskan semua ini di kampung halamannya si Subu. Mendengar itu, Subu merasa gembira dan sedih di waktu yang bersamaan. Gembira karena dia bisa membuktikan kalau bukan dialah yang salah. Sedih karena perjalanannya akan segera berakhir dan dia harus kembali ke desanya dengan semua tetek bengek tradisi yang masih kolot. Mendengar si Subu yang ingin kembali, Ami merasa amat kecewa dengan si Subu karena Subu menyerah dengan keadaannya. Nah, pas mau pulang, ada mobil jeep yang tantin. Nah, karena disalip, emosi Ami pun langsung on fire. Dia mencoba mengejar tuh mobil bangke yang disetir sama mas-mas babuk. Tapi gara-gara kejar-kejaran itu, hampir aja mobil mereka masuk ke dalam jurang. Gara-gara hal itu juga lah, Bibi Ratna pun pingsan. Untung aja di saat yang bersamaan, ada inspektur polisi wanita yang bernama Sufna lewat. Melihat Ratna yang lemes dengkulnya, Sufna mengajak mereka bertiga beristirahat di rumahnya. Nah, pas sampai di rumahnya si Sufna, Subu terus-terusan aja menyalahkan si Ami yang nggak bisa mengontrol emosinya. Apakah bisa menyalip para cowok-cowok itu membuat si Ami jadi hebat? Ami akhirnya pun muntap. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia emang merasa bersalah karena mereka hampir aja game over. Tapi dia merasa puas karena bisa mempermalukan tuh cowok-cowok tadi. Selama ini, dia selalu dibanding-bandingkan dengan cowok, entah itu di sekolahan atau di pekerjaannya. Intinya sih, Ami sudah muak melihat cewek-cewek yang terlihat lemah di hadapan cowok. Ami juga meminta si Subu untuk diam. Subu yang menyerah dengan keadaannya nggak punya hak untuk menceramai dirinya. Nah, di lain sisi, Prabas yang sudah muak karena ditinggal sama si Ratna mulai nggak bisa menahan emosinya. Dia pun kelepasan memukul anak keduanya. Karena hal itulah, anak yang cewek menelpon emaknya dan meminta emaknya untuk segera pulang. Seketika tuh HP pun langsung direbut dan Prabas pun bilang ke Ratna kalau si Ratna sudah menelantarkan anak mereka. Prabas nggak mau tahu, Ratna harus pulang sekarang juga. Kalau nggak usah pulang aja sekalian. Nah, di sisi lain, Sufna mencoba berbicara dengan si Ami. Sufna yang tadi melihat perdebatan Ami dengan si Subu mengatakan kalau apa yang dibilang Ami itu ada benarnya, tapi juga banyak salahnya. Menjadi wanita hebat, nggak serta-merta mengalahkan pria. Sufna mengambil contoh dirinya. Dia berjuang untuk mencapai posisinya sebagai inspektur polisi. Tapi dia juga punya suami yang selalu mensupportnya. Dia juga ingin suatu saat nanti menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan anak-anaknya. Intinya sih, Ami diceramai habis-habisan sama si Sufna. Karena hal itu jugalah Ami meminta maaf ke Subu. Ya, malah peluk-pelukan. Nah, di luar, Ratna kembali ditelepon sama si Prabas. Kali ini Ratna beda. Nggak kayak Ratna yang imbas-imbis mak pelolor. Dia itu akhirnya ngaku kalau sekarang dia lagi berada di India Utara lihat salju. Bibinya udah mati semenjak 10 tahun yang lalu. Kalau emang Prabas peduli dan perhatian, seharusnya Prabas tahu akan hal itu. Ratna juga bilang kalau tanggung jawab anak-anak bukan hanya tanggung jawab istri. Suami juga harus ikut menjaga anak-anak. Jangan cuma jago pas buatnya aja, ngurusinnya ogah. Karena dibentak-bentak sama si Ratna, Prabas yang sebelumnya sok keras langsung mak pleret, takut. Nah, di sisi lain, Sri Devi pun mengalami kontraksi dan dia akan segera melahirkan. Karena Subu belum juga pulang, seluruh warga desa pun mendatangi Rajendra dan memaksa si Rajendra untuk datangin si Subu sekarang juga. Lah, lu kate pakai pintu kemana aja, Pak? Bisa langsung sampai. Adalah intinya aja nih ya, kalau Subu belum datang sampai tuh Itilia lahir, Rajendra dan Subu akan dibun-bun. Gak punya pilihan lain, Rajendra pun langsung menelpon si Subu, yang langsung direbut sama kepala desa. Subu pun diomelin habis-habisan sebagai gadis pembawa sial. Nah, di saat itu Subu merasa bimbang, apakah dia harus kembali ke kampung atau tidak. Namun Subu mengingat kenangan ketika ibunya meninggal dulu karena tradisi bodoh desanya. Sejenak Subu melihat majalah foto dirinya. Untuk pertama kalinya Subu melihat isi di dalam majalah itu yang memperlihatkan profil wanita-wanita hebat India yang melawan diskriminasi dan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Keesokan harinya Subu pun pulang ke kampung. Di saat itu Ratna dan si Ami mencoba mencegah si Subu. Tapi Subu udah bulat tekadnya, dia harus membuktikan ke desanya kalau selama ini mereka itu salah. Dengan berani Subu turun dari mobil tanpa mengenakan paradanya. Sontak saja semua orang pun langsung tertuju ke Subu yang sangat berani itu. Di lain sisi, Sri Devi mengalami kesusahan pada saat melahirkan. Sedangkan Rajas melihat mantan kekasihnya berjalan tanpa parada. Seolah-olah dia tuh melihat si Subu tidak mengenakan selai benang pun di tubuhnya.
Bentar nih, apakah ini istrinya si Rajesh yang katanya lebih cantik, lebih semok, lebih putih? Oke deh, Om cukup tahu aja. Selamat menikmati dah buat si Rajesh. Nah, ketika melihat Subuh yang telanjang kepalanya, anak kecil di desa langsung laporan ke kepala desa. Sialnya di saat itu, Sri Devi malah pingsan. Dukun beranak juga bilang kalau desa mereka telah dikutuk. Bayi Itilia tidak bergerak lagi. Subuh pembawa petaka. Sadar Itilia nggak jadi lahir, Raju pun menangis dan marah besar. Dia pun langsung mengambil batu bata untuk gebukin si Subuh. Nah, pas melihat putrinya tidak mengenakan parada, Rajendra langsung nabok si Subuh dan menutupin kepalanya. Tapi Subuh nggak mau dan langsung melepasnya lagi. Di saat yang bersamaan, Sri Devi pun kembali sadar. Seketika itu juga, Itilia Vagina Lorenza pun lahir. Jelas saja, seluruh warga desa pun heran. Kenapa bisa si Itilia itu lahir selamat, padahal Subuh sudah melanggar tradisi. Serentak, mereka pun langsung berterima kasih ke Dewi Jawa Lama. Setelah itu, Subuh memimpin orang-orang mendatangi kuil Dewi Jawa Lama. Dia pun langsung mengambil obor dan membakar parada yang menutupi patung Dewi. Sontak semua wanita di desa langsung membuka parada mereka. Sedangkan para cowok nggak bisa berkata apapun karena kutukan yang selama ini mereka puja dan percayai tidak terbukti sama sekali. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit kayak biasa. Nah, ternyata sebelum pulang ke kampung, Subuh menemui si Vikram. Dia meminta tolong ke Vikram memotretnya sekali lagi. Subuh ingin menunjukkan ke dunia kalau tradisi dan kepercayaan yang terlalu fanatik hanya akan menyengsarakan orang-orang. Subuh berharap dengan fotonya seluruh warga di desanya bisa terlepas dari tradisi yang sudah lama itu. Dan Vikram pun mengabulkan permintaannya si Subuh dengan menjadikannya model yang mengubah tradisi untuk selamanya. Tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Berewoks pamit dulu dan bermilatihin.